Hai guys. Halo. Welcome to the Z Generation Podcast. Hari ini kita nih ketemu tamu dua orang yang ganteng dan cantik ini. Aduh, kita mau kenalan dulu dong. Meskipun aku udah kenal kan, setidaknya ada netizen yang nggak kenal kalian yang cantik dan ganteng ini. Gimana? Siapa aja namanya nih? Halo, aku Nelson. Sekarang aku kelas 12. Halo, aku Valen. Sekarang aku kuliah semester 1. Oke, masih muda-muda ya. Masih muda. Masih remaja ya. Iya, unyu-unyu. Oke, kan kita mau bahas tema tentang pacaran nih ya. Udah pernah pacaran nggak? Pernah. Gimana nih, Nelson? Kalau aku belum sih, Kamu ganteng-ganteng belum? Ya belum mau pacaran aja sih. Oh, tapi pernah PDKT nggak ya? Pernah lah ya. Ya, gitu lah. Oke, kan ngomongin soal pacaran kan ya. Biasanya kan tuh gaya-gaya anak-anak remaja kan ya udah mulai pacaran gitu kan. Menurut kalian pacaran itu ya apa sih pandangan kalian tuh tentang pacaran itu? Kalau aku pacaran itu tahap sebelum menikah gitu. Jadi kalau mau pacaran sama orang itu berarti artinya kita nanti bakalan mau menikah sama orang itu. Jadi pacaran bukan main-main gitu. Oh, dalam loh itu ya. Dalam banget. Kalau menurut Nelson ya apa? Kalau menurutku sendiri itu pacaran tuh hubungan dimana harus lebih bertanggung jawab. Dalam juga nih. Jadi kita kan misalnya pacaran itu harus ya setidaknya ada lebih perhatian daripada sama teman-temannya kita kan, maksudnya lebih banyak naruh perhatian, lebih banyak komunikasi dan lain-lain kayak gitu sih kalau dari aku. Jadi memang menurut kalian tuh kayak pacaran itu adalah sebuah momen di mana kalian mengenal orang itu lebih dalam. Tapi kan kalau misalnya kalian masih remaja, ngomongin soal tanggung jawab, ngomongin soal apa namanya itu, pacaran itu mau nanti menikah, kan kayak jauh banget nggak sih? Tapi memang justru harus berpikir jauh ya kalau menurutku. Oh gitu ya? Iya. Tapi kan kayaknya anak-anak remaja kan kayak yang penting have fun. Iya. Ada yang nemenin apa itu? Nemenin belajar. Nemenin jalan-jalan, nonton. Gitu nggak sih? Terus kenapa pikirannya kan sampai mau nikah? Karena kalau main-main buang-buang waktu, buang-buang usaha, tenaga. Rugi jadinya. Apalagi buang-buang waktu. Tapi kan banyak nih anak-anak remaja kan ya. Seumuran kalian lah, atau mungkin yang di bawah kalian lah, yang udah pacaran gitu. Mereka itu kayak berpikir kalau yang penting have fun aja. Gimana menurut pendapat kalian dan ya apa pandangan kalian tuh buat yang kayak mereka itulah gitu? Kalau menurutku harusnya kan pacaran ini kan sebetulnya ada komunikasi, ada komitmen juga kan. Maksudnya kalau dibuat main-main kan kayak anggapannya mainkan perasaan orang gitu kan. Sakit tuh. Bahaya ya. Jadi harus setidaknya ada seriusnya gitu. Meskipun memang have fun itu pasti kayak terkesan iming-iming dari sebuah pacaran have fun gitu kan. Tapi sebetulnya menurutku pacaran tuh nggak se-have fun itu sih. Kayak juga perlu ada tanggung jawab itu tadi. Kalau menurutku jangan cuman karena have fun. Ya memang ada positif, ada plus minusnya gitu loh. Cuman ya itu bahaya juga ke perasaannya. Mempermainkan perasaan orang itu nggak enak gitu ya. Sakit perasaan itu lebih sakit daripada sakit fisik ya. Dalam soalnya itu membekas gitu ya. Udah pernah ngerasain ya Valen ya? Iya, mungkin ada mantan gitu yang sakit hati gitu kan karena dipermainkan gitu kali ya. Nah, ngomongin soal pacaran nih, apa sih perasaan anak-anak remaja itu soal waktu udah pacaran itu loh, waktu pacaran itu loh. Ya apa perasaan-perasaan yang muncul waktu itu? Yang muncul campur aduk ya, pasti ada happy, ada sedihnya, ada marahnya. Cuman ya namanya pacaran pasti naik turun gitu loh. Jadi ada plus minusnya, happy, ada yang nemenin jalan, nemenin belajar. Sedihnya tuh biasanya kalau misalnya lagi tengkar-tengkar, terus
masalahnya belum diselesaikan gitu sampai kepikiran larut malam, overthinking, nangis-nangis. Nah, itu kan pengaruh sama mental dan lain-lain juga. Jadi mungkin sedihnya di situ. Pengalaman buat aku sepertinya. Oh, pengalaman. Tapi kira-kira ada nggak sih temanmu curhat ya apa waktu dia pacaran gitu, Nel? Ada sih pasti. Ya apa? Biasanya mereka curhat karena kayak kebanyakan yang aku biasa temanku ngomong ke aku itu kayak miskomunikasi, komunikasi kurang, kayak gitu-gitu sih biasanya masalahnya. Paling kalau misalnya mereka berantem itu nangis-nangis terus gitu ya, nggak mau makan, terus nilainya turun, jeblok gitu nggak sih? Iya. Jadi sebenarnya perlu pacaran nggak? Kalau katanya orang itu pacaran pas SMA buat kayak ningkatin moodmu biar lebih bisa rajin belajar lah, bisa lebih seneng gitu. Tapi ya juga tetap harus mempertimbangkan apa ya, kayak dalam sebuah hubungan pasti kan ada timbal balik juga kan. Gak mungkin kita kayak harus nerima terus enaknya terus, harus kita juga ngasih yang pasangannya kita juga enak gitu. Dalam. Kalau aku ya selama mau terima resiko itu ya kalau kamu siap ya nggak apa-apa. Cuman kalau SMA tuh lebih ke cinta monyet gitu loh, yang masih labil-labil, Yang suka berantem, gitu ya? berantem, terus nanti baikan unyu-unyu lagi. Pengalaman banget kayaknya ya. Sudah expert Gitu sepertinya. ya, iya udah expert banget kayaknya Valen ini ya. Nah, kalau kalian sendiri kriteria pasangan kalian, pacar yang menurut kalian tuh ideal buat kalian tuh kira-kira apa? Siapa tahu kan di sini ada yang habis ini kalian ada yang ngechat gitu kan? Waduh. Weh, banyak fansnya habis ini kalian. Coba dulu nih. Aku kalau Oke. nomor 1 harus cinta Tuhan ya. Oke, itu yang penting ya. Iya, bukan cuman baik. Karena kalau yang cinta Tuhan pasti baik. Oke. Yang baik belum tentu cinta Tuhan. True. Orang tua aku ya juga bilang gitu. Oh, oke. Iya, Kalau misalnya fisik apa dan lain sebagainya ya apa? belakangan. Oh gitu. Yang kalau jelek yang datangin Valen gimana? Belum Belum tentu mau tentu kan? mau juga. Selama Kadang kan kita ngomong gitu kan ya. Iya. Yang penting kan cinta Tuhan. Tapi kalau lihat dulu fisiknya, kadang kan gitu kan. Ya apa kalau anak remaja itu? sebenarnya zaman sekarang tuh pasti nggak mungkin ya kalau nggak lihat fisik. Nah itu kan. Iya, Benar-benar. fisik kalau menurutku fisik tuh penting tapi itu bukan yang terpenting. Gitu. Jadi itu nggak terlalu penting banget lah. Mm-mm. Kalau kriterianya Valen yang kira-kira agak detail sedikit lah selain takut akan Tuhan itu loh. Apa ya? Nanti banyak yang ngechat si Valen. Iya nggak apa-apa kan ya. Apa fisik atau Apa aja pokoknya agak Apa detail aja? dikit gitu loh. Kan udah punya mantan. Wih. Agak bocor dikit ya. Kan kira-kira ada kriteria gimana gitu. gimana ya? Yang bisa memimpin. Wih. Mau dipimpin kemana? Ke hubungan yang lebih serius dong. Masa cuman di pacaran doang? Udah mau serius si Valen sepertinya. Jangan. Sudah kuliah. Wih. Ya, Sudah mempersiapkan. Sudah mempersiapkan dia. masih jauh. Oke, selain itu, yang detail yang mungkin fisiknya harus tinggi sedikit, harus apa, harus putih, harus orang Chinese, misalnya kan Waduh. gitu kan, atau orang Jawa, kan kita kan biasanya kan orang tua gitu ya, kamu ya harus nikah nih sama orang Chinese, nggak boleh selain orang Chinese kan biasanya ada orang tua kayak gitu kan. Nah, Benernya sih circleku orang Chinese semua ya. Ya mungkin kalau dari orang tua dan kebanyakan orang tua pasti mikir gitu sih. Ya jadi tetap butuh persetujuan dari orang tua, butuh restu dari orang tua. Ya gitulah. Aku juga bingung. gitu ya, ya pokoknya gitulah ya, pokoknya harus dilihat lah ya. Ini cocok nggak, apa nggak nyaman nggak gitu Harus ya. sefrekuensi. Sefrekuensi nggak, nyambung nggak gitu. Masa misalnya nggak nyambung di pacaran ya susah ya. Iya. Kalau Nelson,
Ya yang sama kayak Cik Valen tadi yang Nggak boleh sama-sama lah. pertama pasti seiman. Oh itu pasti ya. Terus kok yang kedua menurutku attitude-nya baik lah. Maksudnya sikapnya nggak sampai yang jelek-jelek banget gitu. Terus apa ya? Kalau sisanya sih menurutku selama orang itu attitude-nya baik, aku nggak terlalu mandang fisik banget gitu sih. Sih kayak menurutku ya misalnya cantik ya cantik-cantik aja selama attitude-nya baik gitu menurutku. Berarti kayak melengkapi gitu lah ya. Iya. Pokoknya saling melengkapi gitu kalian ya. Tapi kalau misalnya orang tua kalian tuh melarang kalian nggak pacaran, kan bilang kan masih remaja lah, kalian tuh masih kecil lah. Biasanya kan orang tua selalu nganggap kayak gitu kan. Terus kalian dilarang nggak sih pacaran? Dulu tuh cuman kayak dibilang masih SMA jangan Nah, pacaran iya kan? gitu dulu. Cuman ya Backstreet. mungkin bakal backstreet di awal ya. Tapi nanti orang tua bakal tahu. Gitu ya. Mm-mm. Oke. Kalau dari aku sih bukan dilarang sih, tapi lebih ke fokus dulu aja sama SMA gitu. Kayak nikmati aja masa-masa SMA-mu. Nanti mungkin baru kayak kuliah semester-semester ada akhir gitu, gak apa-apa gitu. Gitu ya. Biasanya memang orang tua gitu ya. Tapi kan kadang kan kita masih remaja itu kan masih ya namanya cinta monyet seperti Valen bilang tadi ya kan nih ya. Terus backstreet gitu. Kalian ya apa itu? Pendapat kalian yang kayak gitu tuh? Kalau kita harus terbuka sama hubungan kita ke orang tua. Jadi kayak misal awal-awal jalan-jalan rame-rame dulu. Terus ntar kayak berdua gitu, orang tua pasti sudah sadar. Ini tipsnya ya sama teman-teman remaja ya. Jalannya harus rame-rame. Tapi ternyata duduknya cuma berdua. Enggak dong. Oh enggak ya? Awal-awal doang rame-rame. Terus Oh, nanti oke. lama berdua. Oh, Gitu. oke. Tapi tetap harus jujur ke orang tua. Oh gitu. Iya dong, masa Hmm. mah aku jalan-jalan bersepuluh tapi akhirnya cuma berdua. Pasti ada rasa bersalahnya. Bener, Karena bener. bohong. Ya. Apa nih? Itu sama tuh pertanyaannya tuh kira-kira ya apa tuh? Ya kayak mungkin kalau dari aku sendiri kan masih belum kayak kepingin pacaran gitu ya. Oh, Nelson sendiri Iya, nggak. kayak- Kenapa? Ini pertanyaan ini. Kan Iya, ya? Kenapa Nelson tuh nggak pengen pacaran? Sebenarnya kembali lagi yang ke awal kan kalau pacaran mesti kan harus ada timbal balik, harus ada tanggung jawab, ada komitmen. Nah, aku kayak masih belum siap aja buat menerima semua itu, harus ngasih timbal balik, ada tanggung jawab dan lain-lain kayak gitu sih. Yang penting kan ke anak remaja itu kan yang penting happy gitu kan ya. Kalau Nelson nggak ada pikiran gitu ya. Aku justru lebih happy dengan teman-temanku sih dan organisasiku. Oh, teman-temannya baik dengan teman-temannya Nelson ini ya. Nah, pertanyaan lagi nih. Kan kalau kalian lihat kan generasi-generasi Z ini ya, kan mereka ada yang pacarannya sampai kebablasan. Mhm. Apa pandangan kalian mengenai anak-anak remaja yang pacarannya udah kayak gitu tuh? Kalau dia mau mutusin buat pacaran itu dia harus tahu batasnya tuh sampai mana. Nah, kalau misal dia pacaran tapi aku mau ngelakuin itu enggak tahu batasnya tuh rugi ke dirinya sendiri apalagi buat perempuan ya. Betul. Jadi ya jangan begitu. Ada film kan yang baru-baru ini kan ya yang tayang kan, terus kayak ceweknya sampai hamil gitu kan, padahal dia masih sekolah SMA gitu Ya, kan. ya, Nah, pandangan kalian kayak gitu. Padahal kan kalian masih SMA kan. Ya apa? Itu kan ternyata memang itu benar-benar terjadi nggak sih di dunia kalian sekarang ini kan gitu kan? Banyak kejadian kok. Itu kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi gitu? Mungkin apa ya, kayak kurangnya ilmu pengetahuan tentang sex education mungkin. Kayak harusnya mereka juga berpacaran kan juga kayak tahu batasan juga lah. Maksudnya itu juga hal yang semua orang harusnya sudah tahu sih. Bakal terjadi seperti ini ke belakangnya gimana. Terus mungkin biasanya terjadi sama yang backstreet. Biasanya kan orang tua nggak tahu kan kayak gitu-gitu.
Nah ya kayak gitu sih kalau menurutku. Oke. Itu mungkin kalau ada yang sampai kejadian kebablasan itu mungkin lebih dominan hawa nafsunya ya pasti, bukan perasaan sayangnya. Karena kalau sayang tuh kan pasti yang menjaga, nggak mau merusak gitu. Kalau sudah sampai kebablasan tuh hawa nafsu. Dan itu yang salah bukan cuma cowoknya, bukan cuma ceweknya, tapi cowok dan ceweknya. Tapi kan kebanyakan ngomong gini, apalagi kan ke cowok gitu ya. Cowok kan biasanya ngomong kayak gini. Kalau kamu cinta kan harus tunjukin. Tapi menurutku itu bukan sebuah tanggung jawab yang benar sih. Kayak tanggung jawab yang Itu benar kan. cinta nggak sih gitu ya? Kalau menurutku bukan cinta, itu cuma hawa nafsu aja. Kalau misalnya cowok itu bertanggung jawab, pasti dia bakal jaga ceweknya dengan baik sampai nanti ke hubungan yang lebih serius, nikah gitu. Jadi menurut kalian tuh batas-batasan pacaran yang wajar menurut kalian lah. Kira-kira itu kayak apa? Yang seharusnya gitu. Yang membangun. Yang membangun tuh kayak apa itu? Yang membangun. Itu kan membangun kan luas kan. Ya. Ya kira-kira yang supaya nanti anak-anak lain yang denger itu kayak tahu ini batas-batasan pacaran nih gitu. Yang nggak boleh kamu lakukan, yang boleh kamu lakukan kayak gitu. Yang membangun maksudnya tuh kayak memberi dampak yang positif. Nah, terus juga apa ya? Kalau mau kayak gandengan tangan, Boleh. boleh. Boleh, oke. Mungkin kalau yang sampai berlebihan kayak aku tuh ada lihat di internet ya, Oke. itu tuh kalau di negara barat gitu kalau ciuman di bibir itu kan nggak apa-apa. Nah di Indonesia kan awalnya itu kan nggak boleh. Tabu gitu. ya. Cuman Kayak sekarang itu banget. lama-lama generasi Z ini mau melakukan itu. Nah itu ya apa itu? Sebenarnya boleh nggak sih? Kalau menurutku jangan. Nggak Kenapa? boleh. Kenapa? Karena mungkin kayak membangkitkan hawa nafsu mungkin ya. Kayak apa sudah ciuman nih terus nanti malah nyebar ke apa kayak Pegang-pegang apa gitu ya. Jangan. Nah kamu kan cowok nih ya, Nelson ya. Biasanya kan cowok yang lebih itu kan ya, yang lebih nafsunya lebih tinggi lah. Nggak tahu, jangan itu ya, jangan marah ya para cowok ya. Tapi kan setidaknya kadang gitu ya. Cewek sebenarnya juga ada sih yang nafsunya tinggi, nggak nyalain cowok aja sih. Cuman kan kira-kira kan cowok itu yang lebih kayak, ya kalau kamu cinta ya kamu harus mau sama aku, kamu harus itu. Ya apa sih batasan-batasan menurut Nelson itu? Ya kalau menurutku kalau misalnya batasan-batasan itu bukan kayak masalah kita dari Indonesia atau dari Barat atau ya apa itu ya, menurutku bukan sih, lebih ke yang sudah Tuhan ajarkan gitu kan. Maksudnya jangan sampai berbuat hal yang nggak bener gitu. Kalau misalnya selama gandengan sih masih nggak apa menurutku, tapi kalau udah sampai yang ciuman dan seterusnya itu udah nggak boleh menurutku. Soalnya apa ya, kayak mungkin pas pacaran kita kayak nggak merasa berdosa atau apa gitu ya. Kayak menurut pasangan itu mungkin sebagai bukti cinta gitu ya, tapi menurutku enggak sih itu Tapi kayak itu kan menyenangkan gak sih? wah nggak tahu, nggak pernah ngerasain Enggak ya. maksudnya kan kira-kira kan gitu kan. Pasti menyenangkan lah gak sih dibilang gitu ya. Iya pasti menyenangkan, dosa pasti menyenangkan. Betul, itu dia. Bener. Dosa itu paling menyenangkan ya. Cuman kan kita harus tahu kan gitu ya. Tapi kan kayak generasi kalian kan kayaknya tuh kayak ya nggak apa-apa lah, cincin lah gitu ya nggak sih? Mereka kurang tahu resikonya. Kayak kurang berpikir panjang gitu loh. Iya. Biasanya kan kalau udah bucin nih ya. Iya. Nah itu dia kata itu tadi ya. Bucin itu bikin semuanya habis. Iya, logikanya tuh nggak ada. Nggak ada, wes buta ya. Jadi logika sama perasaan harus seimbang lah. Oh, benar, ini benar. ingat nih Setuju, teman-teman setuju. nih, Karena kalau logika sama perasaan tuh harus seimbang. Kalau mengikuti perasaan, wah. Oh, bucin mati kita kan ya. Habis ya. Jadi kalau misalnya salah mohon-mohon apa, itu kayak apa sih hubungannya itu sekarang itu namanya? Toxic. Kan? Toxic relationship. Pernah nggak sih kalian dicurhati atau kalian pernah ngalamin gitu? Pernah. Pernah.
itu kan ada yang toxic relationship yang ada yang sampai pakai kekerasan, Ya. pukul-pukul lah, terus ada yang ngancurin mental. Oh, ada banget tuh. Iya. Baru-baru ini kan juga dengerin podcast gitu kan ya. Sampai kayak toxic banget itu. Toxic banget. Itu bucin sebucin-bucinnya kayaknya itu ya. Sembuhnya susah ya, sembuh dari bucin itu. Aduh, sampai hancur gitu loh ya. Aduh, iya. Makanya kita juga nggak perlu bucin ya. Jadi pendapatmu sama teman-temanmu kalau bucin tuh kayak apa tuh? Bucin Sebetulnya kembali lagi ke ini ya, apa namanya, sebetulnya kita juga nggak bisa kayak ngomongin kayak kamu nggak boleh terlalu bucin atau apa gitu, soalnya itu juga keputusannya mereka gitu kan. Tapi setidaknya selama kita masih bisa mengingatkan ya nggak apa-apa diingatkan. Tapi kalau misalnya mereka masih tetap gitu ya kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Dan dari sana kita juga jangan sampai terjadi ke kita gitu, buat pelajaran Ya, aja. betul. biasanya kalau pas PDKT atau awal-awal pacaran tuh pasti bucin ya, Pasti ya. pasti. Jadi Pengalaman nih. ya harus dari aku sampai mikir dulu pengalaman. Aduh. Jadi kalau bucin ya dari orang itu sendiri. Biasanya bucin tuh kayak terlalu ngegas gitu loh. Maksudnya terlalu ngegas itu Kayak PDKT-nya tuh ngegas. Jadi Habrak deh itu ya kalau iya, ngegas ya. go with the flow gitu enggak. Oh, jalan pelan-pelan gitu harusnya lebih baik daripada ngegas nih. Oh, berarti Cis paling suka yang Kamu suka yang ngegas atau suka yang yang pelan-pelan. Jangan ngegas. Jangan Ntar lah ya. bucin sulit hilangnya. Pokoknya nggak bucin itulah ya. Pesan kalian buat teman-teman yang pacaran atau kalian yang mungkin pacaran sekarang, kira-kira apa? Kunci dari pacaran mungkin ini ya, komunikasi. Oke. Komunikasi. Terus sama-sama harus dewasa. Harus dewasa ya, guys. Karena kalau misal ada masalah tapi sama-sama nggak dewasa atau cuman satu orang yang dewasa gitu, jatuhnya tuh kayak Sakit di satu orangnya nggak sih? kayak misal yang dewasa kayak misal sampai memohon itu sakit di satu orang. Iya, betul. Nggak baik. Jadi Padahal kalau cinta itu kan harusnya kayak sayang itu kan harusnya timbal Yes, balik gitu kan. ya, Memberi, balik. ya menerima. ya. Kamu memberi, aku menerima, aku juga harus memberi. Ya gitu ya. Bener-bener. Nggak boleh terus harus kasih gitu ya. Komunikasi dan Komunikasi. saling terbuka dan saling ya. komunikasi, saling terbuka, saling percaya, saling toleransi, saling usaha, salingnya banyak ya. Banyak kali Yang ini. penting harus saling, guys. Ini kayaknya Velen ini pengalaman banget guys. Curhatan hati ini kayaknya ya. Ya, kalau dari aku sih betul sih, komunikasi itu paling penting. Kalau dilihat dari curhatannya teman-temanku ke aku tentang mereka pacaran tuh biasanya masalahnya banyak di komunikasi. Apalagi pandemi gini ya. Iya, benar. Nggak bisa keluar, nggak bisa hangout bareng, nonton bareng, lu di rumah doang, video call ngelihat itu, astaga bosen kali. Bener. Terus mungkin sama kayak jangan terlalu percaya sama, kayak mungkin aja ada orang-orang yang pengen hubungan itu pecah gitu. Jadi jangan terlalu percaya sama omongan orang gitu. Kita harus bisa saling percaya. Maksudnya ada orang yang nggak suka sama relasi Hubungan itu. kita, terus kayak ada yang ngomongin belakang, Ya. jangan terlalu percaya gitu. Oke. Iya. Oke. Jadi sebenarnya pacaran itu kan zaman sekarang kan memang kayaknya susah banget ya. Dan memang kita harus kayak tadi itu pinter-pinter gimana menjalani sebuah relasi yang baik. Tadi aku tangkap sebenarnya kayak ya harus cinta Tuhan. Kita juga harus cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, pacar kita cinta Tuhan, kita akan tahu batasannya ya apa gitu kan ya. Kita juga harus selalu ngandelin Tuhan. Pacaran itu nggak cuma sekedar have fun doang, tapi gimana tadi yang Valen bilang juga harus bertumbuh, saling mengenal, terus komunikasi yang baik kan gitu ya. Dan semoga generasi kalian itu tahu batasannya yang ya apa gitu, supaya mereka tuh nggak hancur gitu kan. Padahal karena banyak banget nggak sih kalian, aku kalau dengernya tuh ya dibaca di internet, lihat di film, terus dengar curhat dari teman-teman gitu kan, kayaknya banyak banget loh kalian itu yang pacaran tuh kayak udah nggak bener gitu. Apalagi kan misalnya ada yang sampai backstreet gitu. Kalau kalian sendiri misalnya nih pacaran nih, kira-kira ngomong orang tua itu penting banget sih, nggak sih?
Penting dong. Penting. Biasanya tuh orang tua tuh nggak tahu kenapa tuh mereka punya firasat, wah ini kayaknya untuk anakku, ini kayaknya bukan untuk anakku. Biasanya orang tua katanya tuh Kayak gitu ya? seperti itu. Tapi kayak apa yang misalnya orang tua yang kayak ngekang banget, yang kayak gak boleh pacaran. Aku pernah denger itu misalnya. Terus ya apa menurut kalian itu? Kan pasti juga di antara mereka juga ada yang kayak gitu kan? Iya. Ya apa ya? Kalau aku di posisi itu sih, ya ikuti omongan orang tua dulu kali ya. Terus harus apa ya? Mungkin semua tuh tergantung dari diri kita masing-masing loh. Jadi oke, kita turuti orang tua, jangan pacaran dulu. Tapi ntar kita harus fokus ke pelajaran. Jadi kayak nggak bakal kepikiran aku nanti pengen pacaran rek, itu nggak ada kepikiran gitu. Jadi diarahkan ke hal baik yang lain. Jadi meskipun orang tuanya ngelarang ya, kalau misalnya orang tua yang ngelarang nggak boleh pacaran ya ngikutin aja orang tuanya gitu ya. Oh sama tanya guys, tanya aja ke orang tua, Pah, Mah, aku boleh pacaran kapan? Oh, ide bagus itu guys. Iya. Ya, harus tanya papa mamamu. Iya. Kenapa aku nggak boleh pacaran? Ya masa jomblo sampai umur berapa gitu kan? Apalagi anak generasi Z sekarang ini nggak punya pacar. Ih, nggak banget deh katanya gitu ya. Harus pinter-pinter ngerayu papa mama kayaknya ya. Harus pinter-pinter. Mungkin masak yang enak buat mamanya, buat papanya. Aduh. Gitu. Ya, kalau nggak bisa masak, kasihan deh. Hai cowok, gimana? Kalau Dari aku, cowok ini. sebetulnya tanya ke diri sendiri, emang pacaran buat apa gitu. Kalau misalnya cuma buat have-fun tok ya mending nggak usah menurutku, mending ikuti kata orang tua aja. Soalnya pacaran kan juga nggak melulu tentang have fun, juga ada tanggung jawab dan lain-lain itu tadi. Kayak itu nggak segampang yang kita pikirkan gitu loh. Lagian waktu kamu pacaran bawa anak orang jalan, ya kan ya, keluar duit, lo duitnya dari mana? Nah, bisa dari orang tua juga. Dari orang tua juga, ya kan? Terus berani-beraninya naktir anaknya orang. Ya, jadi harus dipikirkan matang-matang sebenarnya memang ya. Kamu pacaran itu tujuannya apa? Ngapain aja pacaran kayak gitu kan? Dan nasihat kalian buat teman-teman kalian nih, terakhir nih, nasihat kalian buat teman-teman yang pacaran. Buat teman-teman yang pacaran. Atau yang belum pacaran dan mau pacaran. Ini ada pacaran aku yang Iya boleh tuh ya, masuk Boleh kan? akal. Jadi dia yang udah pacaran dan kamu belum pacaran. Oke. Yang sedang pacaran, komunikasi harus good. Terus gimana cara kalian mengkomunikasikannya? Maksudnya menyalurkan rasa sayangmu itu bisa dari love language. Love language itu penting. Oh, harus tahu dia gitu apanya ada ya. 5 kan, ada quality time, act of service, word of affirmation, apalagi physical touch sama gift. Itu kalau misal kita nggak tahu love language-nya mereka, kitanya juga bingung kan. Betul. Si dia ini suka kalau diapain, suka quality time apa enggak. Kalau ternyata dia suka quality time tapi kita sibuk sendiri, ngasih hadiah terus gitu ya. iya, dia sama aja nggak merasa disayang gitu. Ya, Betul. komunikasi lah yang paling penting. Sama apa ya? Jangan pacaran sembarangan. Ya, jangan pacaran sembarangan. Ingat batasannya. Ingat batasannya betul. Itu ya, itu penting gitu ya. Yang belum dari pacaran. aku buat yang belum pacaran, sebetulnya kalau misalnya kalian mau pacaran nggak apa-apa, tapi kan harus tanya dulu tujuan kan pacaran itu apa. Kalau misalnya tujuannya buat hal yang baik dan kalian masih mengerti batasan-batasannya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian memang belum mau pacaran nggak apa-apa, cari teman yang banyak. Soalnya menurutku kalau dari aku kesenanganku tuh dari teman-temanku sih gitu. Harus memperluas relasi ya. Iya. Benar. Harus memperluas relasi supaya Siapa kita tahu gitu ya. bisa dapat dari teman-teman itu. Oke, kalau dari Rose, kalau misalnya pacaran itu harus buka mata lebar-lebar. Iya. Jangan Pacaran itu adalah saat dimana kamu membuka matamu lebar-lebar untuk melihat di mana kekurangannya, mana kelebihannya. Nanti kalau udah menikah baru tuh tutup tuh mata
Ya. Nggak boleh dibuka lebar-lebar gitu ya. Jangan pakai kacamata kuda. Jangan ya, pakai lihat kacamata gini kuda, terus. betul itu. Iya, Soalnya kalau betul. pakai kacamata kuda tuh namanya bucin kan? Bucin Itu lagi. jatuhnya. Jadi jangan bucin, Ya, nggak boleh bucin itu ya. Jadi satu yang pertama memang kita harus takut akan Tuhan, berelasilah dengan baik sama pacar. Kalau misalnya yang udah punya pacar, yang belum punya pacar tadi jalinlah relasi yang lebih luas dan tetap kalian harus punya komunitas yang baik. betul. Mungkin di gereja kalian, di sekolah atau dimanapun gitu ya, supaya kalian bisa bertumbuh bersama-sama. Oke, itu aja sih ya buat hari ini ya. Thank you ya Oke, buat thank hari you. ini, buat Valen yang udah punya pacar. Belum. Oh belum dah. Atau buat Nelson, pokoknya harus tetap terus lakukan yang terbaik lah ya. Harus tahu batas-batasannya gimana, gitu. Oke, yuk kita berdoa yuk. Thank you Tuhan buat hari ini. Tolong kami untuk generasi muda saat ini, khususnya generasi Z, supaya kami boleh tahu batasan-batasan apa saat kami berpacaran. Dan kami nggak melewati batas-batas itu, tetapi kami boleh tetap terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dah guys. Bye.